Hai gengs Kayetmed, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang parabola, salah satu irisan kerucut. Parabola adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu yang disebut dengan fokus, dan satu garis tertentu yang disebut dengan direktris. Parabola sendiri itu berhubungan dengan fungsi kuadrat ya gengs. Kalau fungsi kuadrat itu kan yang kita kenal selama ini adalah yang dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah yang semacam ini. Nah, kalau di parabola nanti ada yang bentuknya terbuka ke atas bawah sama terbuka kiri kanan atau yang bentuknya rebah gitu. Kita mulai dari parabola yang bentuknya rebah atau tiduran. Bentuk bakunya sendiri adalah Y minus K kuadrat sama dengan 4P dikali dengan X minus H. Belajar tentang parabola, yang kita cari adalah unsur-unsur dari parabolanya. Yang pertama kita mengenal puncak, yang simbolnya P, H, K. Jadi puncaknya itu adalah H, K. Coba diperhatikan H-nya itu di bagian yang ada X-nya, K-nya itu yang di bagian ada Y-nya ya. Yang kemudian nanti kita mengenal fokus. Fokus itu sendiri adalah H tambah P, K. Yang ketiga, dinamakan direktris yang simbolnya D, bersamanya X sama dengan H minus P. Yang keempat, kita mengenal panjang latus rectum, atau disingkat dengan LR, latus rectum, yang sepanjang mutlak dari 4P. Yang kelima, kita mengenal sumbu simetri. Sumbu simetrinya itu yang disingkat SS, sumbu simetri, persamaannya Y sama dengan K. Yang keenam, nanti kita mengenal juga panjang tali busur vokal yang disingkat dengan TBF, dihitung dengan X1 plus X2 dikurang 2 kali H minus P. Ilustrasinya seperti berikut. Kalau dilihat dari P-nya, ketika P-nya lebih besar dari 0, maka parabolanya itu terbuka ke kanan ya. Ketika P-nya lebih kecil dari 0, maka parabolanya terbuka ke kiri. Di bagian sini adalah puncak parabolanya. Kita namain aja dengan P, puncak parabolanya. Kemudian bagian sini adalah fokusnya. Kita namain dengan F. Garis hijau ini adalah garis direktrisnya. Perhatikan bahwa jarak direktris dengan puncak itu sama dengan jarak dari puncak dengan fokusnya. Atau dengan kata lain, puncak ini berada di tengah antara fokus dengan direktris. Kita sudah tahu bahwa puncaknya itu ada di H, K. Berarti koordinat titik P-nya itu ada di H, K. Kalau kita perhatikan persamaan bentuk baku parabola rebah ini, ada P. P di sini P kecil ya, kalau P di sini caps lock. Jarak antara P dengan direktris ini, antara puncak dengan direktris adalah sepanjang P kecil. Jarak dari puncak dengan fokus juga sepanjang P. Sehingga direktrisnya itu posisinya ada di H kurang P. Dan fokusnya ini posisinya ada di H ditambah P. Latus rectum sendiri adalah garis yang melalui fokus yang tegak lurus dengan sumbu simetri. Garis ini adalah latus rectum, disimbolkan dengan LR, sepanjang 4P, mutlak dari 4P ya gengs. Kemudian, sumbu simetri adalah garis yang membagi dua sama besar parabolanya, bagian yang ini. Sedangkan tali busur vokal atau TBF adalah garis yang melalui fokus. Dia boleh begini, atau bisa jadi begini. Pokoknya garis yang melalui fokus itu disebut tali busur vokal. Bisa dihitung dengan rumus X1 tambah X2 dikurang 2 kali H kurang P. Untuk P yang lebih kecil dari 0, posisi titiknya sama aja. Di sini adalah titik puncaknya, yang kita namain dengan P. Kemudian di sini adalah fokusnya yang kita simbolin dengan F. Puncaknya masih sama di H, K. Jarak dari puncak
tadi ke direktris itu sama dengan P. Jarak dari puncak ke fokus juga sama sepanjang P. Dengan kata lain, direktris di sini adalah sama aja. H dikurang P dan fokusnya adalah H ditambah P. Ini adalah tali busur vokal atau TBF dan latus rectum. Sekali lagi, kalau di parabola yang kita hitung itu biasanya adalah unsur-unsur parabolanya. Menghitung puncaknya, posisi fokusnya, direktrisnya, panjang latus rectum, sumbu simetrinya yang Y sama dengan K, dan panjang tali busur vokalnya. Kita masuk ke contoh 1. Lukis dan tentukan unsur-unsur parabola Y kuadrat minus 8X kurang 6Y tambah 25 sama dengan 0, serta hitung panjang tali busur vokal yang melalui titik 10, minus 5. Kita memiliki parabola Y kuadrat minus 8X kurang 6Y ditambah 25 sama dengan 0. Ini terlebih dahulu kita ubah ke bentuk baku ya, gengs. Caranya adalah dengan cara membentuk kuadrat sempurna. Perhatikan bahwa parabola ini yang memiliki bentuk kuadrat adalah variabel Y, sehingga di sebelah kiri itu adalah variabel Y-nya. Kita memiliki Y kuadrat minus 6Y, selebihnya pindahin ke kanan, 8X minus 25. Kita bentuk kuadrat sempurna yang sebelah kiri, Y minus 3 kuadrat dikurang 3 kuadrat, itu sama dengan 8X minus 25. Jadinya, Y minus 3 kuadrat sama dengan 8X kurang 25 ditambah 9, berarti hasilnya adalah minus 16. Y minus 3 kuadrat sama dengan 8 kali X minus 2. Kan minus 3 kuadrat sama dengan 4 kali 2 dikali dengan X minus 2. Bentuk bakunya sendiri adalah Y minus K kuadrat sama dengan 4P kali X minus H. Bentuk baku ini akan mempermudah kita menghitung unsur-unsurnya ya, gengs. H-nya itu 2, P-nya itu 2, K-nya itu 3. Sehingga yang pertama puncaknya adalah H, K yang sama dengan 2,3. Kemudian fokus H tambah P, K, fokusnya ada di 4,3. Yang ketiga, direktrisnya X sama dengan H kurang P, berarti X sama dengan 2 dikurang 2. Direktrisnya adalah X sama dengan 0 atau itu sama dengan sumbu Y. Yang keempat, latus rektumnya adalah sepanjang 4P. Dalam hal ini berarti sepanjang 8 ya. Yang kelima, sumbu simetri. Y sama dengan K. Yang berarti Y sama dengan 3. Yang keenam, tali busur vokal yang melalui titik 10, minus 5. Tali busur vokal itu sendiri itu pasti melalui fokus. Jadi, garis yang melalui 10,5 dan fokusnya 4,3. Garis ini berarti kita pakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X minus X1 per X2 minus X1. Ini adalah garis yang melalui 2 titik. Sehingga kita memperoleh Y plus 5 dibagi dengan 3 tambah 5 itu sama dengan X minus 10 per 4 kurang 10. Kita memperoleh persamaannya, Y sama dengan 4X minus 25 dibagi minus 3. Ini kita substitusi ke parabolanya. Y kuadrat minus 8X minus 6Y plus 25 sama dengan 0. Setelah disubstitusi, kita memperoleh persamaan 2X kuadrat minus 25X plus 50 sama dengan 0. Sehingga panjang tali busur vokal
adalah X1 plus X2 dikurang 2 kali H minus P. Tali busur vokalnya sepanjang X1 plus X2 itu di rumus persamaan kuadrat yang kita pelajari sebelumnya. Sehingga 25/2 ya gengs. Dikurang dengan 2 kali H minus P. Sama dengan 0 berarti panjang tali busur vokalnya itu adalah sepanjang 12,5. Sumbu simetrinya ada di Y sama dengan 3. Puncaknya sendiri ada di 2,3. Fokusnya di 4,3. Latus rektumnya sendiri adalah 8. 4 ke atas, 4 ke bawah ya gengs. Direktrisnya sendiri adalah sumbu Y, X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y ya. Sehingga parabolanya jadi seperti ini adalah sumbu X-nya, ini sumbu Y. Tali busur vokalnya itu sepanjang ini. Ini adalah tali busur vokalnya, ini latus rektumnya. Sumbu Y ini sekalian direktris. Dan garis Y sama dengan 3 ini adalah sumbu simetrinya. Gimana gengs? Bisa ya gambarnya ya? Kalau kita perhatikan P-nya itu tadi 2, kalau P-nya positif berarti dia kebuka ke kanan ya gengs, jadi sesuai dengan gambarnya. Gitu. Kita lanjut dengan parabola tegak yang memiliki persamaan bentuk baku X minus H kuadrat sama dengan 4P dikali dengan Y minus K. Dari bentuk baku ini, kita bisa cari puncak. Puncaknya di H, K, kemudian ada fokus, F posisinya di H, K tambah P. Yang ketiga ada direktris. Direktris kalau dia tegak, samanya Y sama dengan. Yang keempat, panjang latus rektum, mutlak dari 4P, masih sama kayak yang tadi. Yang kelima, sumbu simetri, X sama dengan H. Yang keenam, panjang tali busur vokal, dihitung dengan Y1 plus Y2 dikurang 2 kali H minus P. Ini adalah sumbu X dan ini sumbu Y-nya. Kemudian garis yang hijau ini adalah direktrisnya. Puncaknya ada di posisi ini. Fokus di sini. Sumbu simetrinya adalah garis biru ini. Kemudian garis ini adalah latus rektumnya yang sepanjang 4P. Kemudian tali busur vokalnya adalah garis yang melalui fokus, boleh begini. Pokoknya garis yang melalui fokus ya gengs. Istimewanya latus rektum adalah garis yang melalui fokus tegak lurus dengan sumbu simetri. Nah, itu istimewanya dia. Terbuka ke atas kalau dia P-nya lebih besar dari 0 ya, gengs. Sama aja posisinya, ini adalah sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ini adalah fokusnya. Puncaknya ada di sini. Ini latus rektum. Ini adalah TBF-nya, tali busur vokal. Sumbu simetrinya yang biru ini, direktrisnya yang hijau. Posisi dari puncaknya tadi kalau kita lihat di sini, di gambar ini, dan itu sepanjang P, masing-masing P. Segini panjangnya P, segini panjangnya P. Dengan kata lain, fokus ini posisinya di H, ordinatnya sendiri, Y-nya sendiri di K tambah P. Karena di sini posisinya K ditambah P ke sininya gitu. Kemudian untuk yang P lebih kecil dari 0, berarti dia kebuka ke bawah parabolanya, fungsinya kebuka ke bawah. Unsur-unsurnya sama aja. Puncaknya itu posisinya di H, K. Kemudian ingat lagi konsep yang tadi, jarak dari direktris ke puncak itu sepanjang P yang sama dengan jaraknya puncak ke fokus sepanjang P. Sehingga posisi dari direktrisnya tadi sama kayak yang di sini tadi. K kurang P. Kemudian posisi dari fokusnya ada di K plus P. Oke ya gengs, paham ya? Masuk ke contoh, lukis dan tentukan unsur-unsur parabola X kuadrat pindah 10X plus 8Y plus 49 sama dengan 0. Serta panjang tali busur vokal yang melalui minus 3, minus 11. Jadi kita punya parabola X kuadrat minus 10X plus 8Y plus 49 sama dengan 0. Terlebih dahulu,
bentuk parabola ini kita bawa ke bentuk baku. Karena variabel yang mengandung kuadrat adalah X, sehingga X-nya kita buat di sebelah kiri dan selebihnya ke sebelah kanan. X kuadrat minus 10X sama dengan minus 8Y dikurang 49. Yang sebelah kanannya kita modif ke bentuk kuadrat sempurna. X minus 5 kuadrat dikurang 25 itu sama dengan minus 8Y minus 49. X minus 5 kuadrat sama dengan minus 8Y jadi minus 24. Kemudian X minus 5 kuadrat, kita keluarin minus 8 dalam kurung Y plus 3. Ini yang sama dengan X minus 5 kuadrat sama dengan 4 kali minus 2 kali Y plus 3. Jadi bentuk bakunya sudah jadi. Kita bandingkan dengan rumus bentuk bakunya sendiri adalah X minus H kuadrat sama dengan 4P kali Y minus K. Sehingga dengan mudah kita bisa menentukan hanya itu 5, P-nya itu minus 2, K-nya itu minus 3. Yang pertama, puncak dari parabolanya sendiri, H, K, yang sama dengan 5, minus 3. Yang kedua, fokusnya, H, K plus P, yang sama dengan 5, minus 5 ya gengs. Yang ketiga, direktrisnya, Y sama dengan K minus P, Y sama dengan minus 3 dikurang minus 2, itu sama dengan min 1. Yang keempat, latus rektum LR itu sepanjang mutlak 4P, itu sepanjang mutlak minus 8, sama dengan 8 ya gengs, yang ini. Yang kelima, sumbu simetri sendiri, X sama dengan H, berarti X sama dengan 5. Yang keenam, kita menghitung tali busur vokal yang melalui minus 3, minus 11. Diingat tali busur vokal itu selalu melalui fokus, berarti sudah ada titik 1 min 3, min 11 dan fokus 5, minus 5. Kita cari garis yang melalui titik minus 3, min 11 dan 5, minus 5. Pakai rumus Y minus 1 per Y2 min Y1 sama dengan X minus X1 per X2 minus X1. Kita substitusi titik-titiknya diperoleh Y plus 11 per minus 5 plus 11 itu sama dengan X plus 3 per 5 plus 4Y plus 35 dibagi dengan 3. Ini kita substitusi ke parabolanya. X kuadrat minus 10X plus 8Y plus 49 sama dengan 0. Kita memperoleh persamaan 16Y kuadrat plus 232Y plus 616 sama dengan 0. Nah, panjang dari tali busur vokalnya sendiri adalah Y1 plus Y2 dikurang dengan 2 kali K minus P. Y1 plus Y2 itu sendiri pakai persamaan kuadrat ya gengs, yang min B per A berarti 232 dibagi minus 16. Memperoleh panjangnya adalah minus 12,5. Tapi ini dimutlakin ya gengs, karena ini berhubungan dengan panjangnya. Jadi panjangnya itu adalah 12,5. Puncaknya di sini dan fokusnya ada di sini. Ini tadi direktrisnya. Direktrisnya itu ada di Y sama dengan min 1 ya gengs. Puncaknya di 5, minus 3. Ini 5 minus 3 itu yang ini. Kemudian fokusnya di 5, minus 5. Ini minus 5. Sumbu simetrinya X sama dengan 5 itu yang biru ini ya. Tali busur vokalnya itu tadi melalui min 3, min 11 dengan 5, minus 5. 5, minus 5 itu adalah fokusnya. Min 3, min 11 itu kira-kira ada di sini ya gengs. Berarti tali busur vokalnya itu kira-kira begini. Ini panjangnya itu kalau dihitung sekitar 12,5 gitu. Nanti kalau misalnya soal di sekolahmu atau dari gurumu
tidak ada tali busur vokal, jangan dihitung ya. Ini gue cuma nyontohin gimana cara mencari tali busur vokalnya. Paham ya, gengs? Kita bahas beberapa soal. Yang pertama, tentukan persamaan posisi titik-titik yang berjarak sama terhadap titik 3,4 dan garis X sama dengan minus 1 dengan direktris X sama dengan min 1. Parabolanya berfokus di 3,4 dengan direktrisnya min 1. Perhatikan bahwa puncak itu selalu ada di tengah antara direktris dengan fokus. Sehingga puncaknya itu ada di koordinat min 1 ditambah 3 bagi 2, itu berarti 1,4. Definisi parabola itu sendiri adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu dan garis tertentu. Kalau kita perhatikan di gambar ini, berarti yang dimaksud itu bahwa jarak dari fokus ke puncak ini sama dengan jarak puncak ke direktris ini, itu sepanjang P, masing-masing sepanjang P. Jadi ini sepanjang P, ini juga sepanjang P, gitu ya gengs. Misalnya kita punya titik B di parabola ini, jarak dari titik B ini terhadap fokus itu sama dengan jarak titik B ke direktris. Kalau misalnya ada lagi titik C, jarak titik C ini ke fokus itu sama aja dengan jaraknya ke direktris gitu. Itu yang dimaksud, jadi kumpulan titik-titik ini membentuk sebuah parabola. Kira-kira begitu ya gengs, paham ya? Dari ilustrasi figur ini kita mengetahui bahwa parabolanya adalah parabola yang rebah. Parabola rebah memiliki persamaan bentuk umum Y minus K kuadrat sama dengan 4P kali X minus H. Dengan fokus H plus P, K. Yang kita punya fokusnya adalah 3,4. Sehingga kita memperoleh hubungan H plus P itu sama dengan 3, kemudian K-nya sudah pasti 4. Direktrisnya sendiri X sama dengan H minus P. Diperoleh 2H sama dengan 2 berarti hanya sama dengan 1. Kalau hanya sama dengan 1 berarti P-nya itu adalah sama dengan 2. Sehingga kita memperoleh persamaan parabolanya Y minus 4 kuadrat sama dengan 4 kali P 4 kali 2 itu sama dengan 8 kali X minus H. Soal ini masih sama dengan soal yang satu tadi. Ini adalah definisi dari persamaan parabola. Y sama dengan 7. Ini kalau kita ilustrasikan maka kita memperoleh hasil seperti berikut. Fokusnya ada di koordinat 3,4 dan direktrisnya sendiri di Y sama dengan 7. Puncak parabola itu selalu berada di tengah direktris dengan fokus ya gengs, berarti puncaknya itu ada di tengah sini. Dari figur ini kita melihat bahwa parabolanya adalah parabola yang tegak ya gengs, yang memiliki persamaan bentuk baku X minus H kuadrat sama dengan 4P kali Y minus K. Dengan fokus sama dengan H, K plus P. Dan fokus kita sendiri, informasi dari soal adalah 3,4. Sehingga kita memperoleh hubungan H itu sama dengan 3, K plus P sama dengan 4. Dan kita memiliki direktris Y sama dengan 7. Yang berarti direktrisnya rumusnya sendiri adalah Y sama dengan K minus P. Berarti K minus P sama dengan 7. Kita eliminasi dengan persamaan K plus P sama dengan 4. Sehingga K-nya adalah 11/2. Dan P-nya sendiri berarti minus 3/2. Berarti persamaan parabolanya menjadi X minus 3 kuadrat sama dengan 4P 4 kali minus 3/2. Minus 6 kali Y minus K 11/2. Ini adalah parabolanya gengs. Paham ya? Selanjutnya kita masuk ke persamaan garis singgung parabola. Jenis yang pertama melalui satu titik AX1, Y1 pada parabola. Kalau bentuk baku parabolanya Y minus K kuadrat sama dengan 4P kali X minus H, maka persamaan garis singgungnya adalah Y1 minus K kali Y minus K sama dengan 2 kali P dikali dengan X plus X1 dikurang 2 kali H.
Kemudian kalau bentuk baku parabolanya adalah X minus H kuadrat sama dengan 4P kali Y minus K, maka persamaan garis singgungnya adalah X1 minus H dikali X minus H sama dengan 2P kali Y plus Y1. Kita bahas beberapa contoh soal berikut. Terlebih dahulu kita uji posisi titik 6, minus 2. Ini kita substitusi ke parabolanya. Hasilnya itu adalah K. Minus 2 kuadrat dikurang 14 dikali minus 2 dikurang 9 dikali dengan 6 ditambah 22 hasilnya adalah 0. Karena hasilnya 0, karena K-nya 0 berarti titik 6, minus 2 itu pada parabola. Kemudian parabolanya kita bentuk ke bentuk baku Y kuadrat sama dengan 9X minus 22. Bentuk kuadrat sempurna Y minus 7 kuadrat sama dengan 9X minus 22 plus 49. Y minus 7 kuadrat sama dengan 9X plus 27. Y minus 7 kuadrat sama dengan 9 kali X plus 3 sama dengan Y minus 7 kuadrat sama dengan 4 kali 9 per 4 X plus 3. Sehingga persamaan garis singgungnya kita adaptasi bentuk ini. Y1 minus K kali Y minus K sama dengan 2P kali X plus X1 dikurang 2H. Ya, kita memperoleh minus 2 kurang 7 dikali Y minus 7 sama dengan 2 kali 9 per 4 dikali X plus 6 dikurang 2 kali 3. Sehingga persamaan garis singgungnya sendiri diperoleh X plus 2Y minus 2 sama dengan 0. Itu tinggal sederhanain ya. Bisa ya gengs? Soal yang kedua, tentukan persamaan garis singgung parabola 5Y sama dengan X kuadrat minus 6X plus 14 yang melalui titik 8,6. Terlebih dahulu kita uji posisi titik 8,6. Ini kita substitusi ke parabolanya, hasilnya itu adalah kuasa. Sehingga diperoleh 5 kali 6 dikurang 8 kuadrat ditambah 6 kali 8 dikurang 14 dan hasilnya adalah 0. Sehingga 8,6 itu ada pada parabola ya. Parabolanya kita bentuk berbentuk baku. X kuadrat minus 6X itu sama dengan 5Y dikurang 14. X minus 3 kuadrat itu sama dengan 5Y minus 14 di plus 9. X minus 3 kuadrat sama dengan 5Y minus 5. Sehingga X minus 3 kuadrat sama dengan 5 kali Y minus 1. Y minus 3 kuadrat sama dengan 4 kali 5 per 4 kali Y minus 1. Persamaan garis singgungnya kita bawa ke bentuk X1 minus H kali S min H sama dengan 2P kali Y1 plus Y dikurang 2K. Jadinya 6 kurang 3 kali Y minus 3 itu sama dengan 2 kali 5 per 4 dikali dengan Y plus Y1-nya itu adalah 6 dikurang 2 kali K, 2 kali 1. Setelah disederhanakan diperoleh persamaan garis singgungnya 2X kurang Y minus 10 sama dengan 0. Paham ya gengs? Jenis persamaan garis singgung kedua adalah persamaan garis singgung parabolanya jika diketahui bergradien M. Sekilas ingat kembali tentang gradien kalau misalnya kita punya titik A X1, Y1 dan S2, Y2, maka gradiennya itu adalah Y2 min Y1 dibagi dengan S2 minus X1. Kalau kita punya garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya itu adalah minus A per B. Gradien garis yang sejajar sama minus A per B. Gradien garis yang tegak lurus hasilnya adalah B per A. Yang ketiga, gradien itu adalah tangan theta. Theta itu adalah sudut antara garis dengan sumbu X positif. Yang keempat, kalau garisnya berupa Y sama dengan MS plus C, maka gradien itu adalah koefisien dari X-nya. Ini sekedar mengingat aja, kalau bentuk baku parabola kita Y minus K kuadrat sama dengan 4P kali X minus H,
Maka persamaan garis singgungnya adalah Y minus K sama dengan M kali X minus H. Kalau bentuk baku parabolanya X minus H kuadrat sama dengan 4P kali Y minus K, maka persamaan garis singgungnya adalah X minus H sama dengan M kali Y minus K dikurang M kuadrat kali P. Sedikit berbeda ya gengs. Contoh soalnya, persamaan garis singgung parabola 12x minus y kuadrat sama dengan 0 yang tegak lurus dengan garis x kurang 2y plus 3 sama dengan 0 itu siapa? Karena ada kata-kata tegak lurus berarti ini berhubungan dengan gradien ya gengs. Tegak lurus itu yang tadi rumusnya adalah B per A, koefisien dari y dibagi koefisien dengan x-nya. Sehingga kita memperoleh gradiennya itu adalah minus 2 per 1. Adalah minus 2. Parabolanya kita bentuk dulu ke bentuk baku. Bentuk bakunya berarti y minus 0 kuadrat sama dengan 4 kali 3 kali x kurang 0. Sehingga persamaan garis singgungnya menurut rumus ini adalah y minus 0 sama dengan m-nya itu minus 2 dikali dengan x minus h, x kurang 0, ditambah p per m. P-nya itu 3 ya gengs, dibagi m, m-nya itu minus 2. Persamaan garis singgungnya adalah 4x plus 2y kurang 3 sama dengan 0. Gitu. Paham ya, gengs? Soal yang kedua, persamaan garis singgung parabola x kuadrat minus 4x minus 12y minus 8 sama dengan 0 yang sejajar dengan garis 2x kurang y plus 5 sama dengan 0 itu siapa? Minus 2 dibagi min 1 adalah 2. Terlebih dahulu persamaan parabolanya ini kita modif ke bentuk baku. Kita memperoleh bentuk bakunya adalah x minus 2 kuadrat sama dengan 4 kali 3 kali y plus 1. Sehingga diperoleh persamaan garis singgungnya, x minus h berarti x minus 2 sama dengan m, m-nya 2. 2 kali y minus k berarti y plus 1. Dikurang m kuadrat 2 kuadrat 4 dikali p. P-nya itu 3 ya gengs. Sederhanakan kita memperoleh persamaan garis singgungnya, x kurang 2y plus 8 sama dengan 0. Gitu. Paham ya, gengs? Yang ketiga, persamaan garis singgung parabola yang melalui satu titik x 1, y1, tapi dia di luar parabola. Untuk persamaan garis singgung parabola melalui satu titik di luar lingkaran, ini nggak ada rumus bakunya, nggak ada rumus patokannya. Ada beberapa cara, tapi yang gue ajarin cara yang paling efektif aja, nanti ikutin aja caranya untuk mengerjakan soal-soal. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah menguji posisi titik 8,2. Itu kita substitusi ke parabolanya, gengs. Hasilnya itu adalah K, kuasa. Kita memperoleh 2 kurang 9 dikuadrat dikurang 8 kali 8 kurang 2. Hasilnya adalah 1 dan itu lebih besar dari 0. Artinya, titik 8,2 itu berarti ada di luar parabola. Karena dia di luar parabola, kita misalkan persamaan garis singgungnya itu adalah y minus y1. Substitusi 8,2-nya. Kita memperoleh y minus 2 sama dengan m kali x kurang 8. Dari sini kita memperoleh x sama dengan y plus 8m minus 2 dibagi dengan m. Kita substitusi ke parabolanya. Kita memperoleh persamaan my kuadrat dikurang 18m plus 8y plus 33m plus 16 sama dengan 0. Karena berbicara tentang garis singgung, maka diskriminannya harus sama dengan 0 ya gengs. Diskriminan itu b kuadrat minus 4ac, a-nya itu m, b-nya itu minus 18m plus 8, c-nya itu 33m plus 16. Sehingga kita memperoleh 18m ditambah 8 di kuadrat dikurang 4 dikali m dikali 33m ditambah 16 itu sama dengan 0. Ketemunya 6m kuadrat plus 7m tambah 2 sama dengan 0. Ini kita faktorin 6m plus 3 dikali dengan 6m plus 4. M satunya berarti minus setengah, sehingga persamaan garis singgung satunya kita masukin ke sini ya gengs. Y minus 2 sama dengan minus setengah kali x kurang 8. Ini tinggal disederhanain.
M yang keduanya dari sini kita memperoleh minus 2/3 sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y minus 2 sama dengan minus 2/3 kali X dikurang 8 gitu. Demikian materi parabola dan persamaan garis singgungnya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan di komen, nanti gue jawab. Atau lu mau request soal atau materi silahkan juga, nanti gue bikinin videonya. Terima kasih gengs jika lu berkenan membagi-bagikan video ini di medsos lu. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, jangan ragu. Juga aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Thank you gengs, I love you.